Shalom, pada kesempatan ini saya akan membawakan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dengan kesempatan ini Tuhan. Tuhan, berilah petunjuk-Mu, pengertian agar aku bisa menjelaskan firman-Mu dengan sejelas-jelasnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 15. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, jadi kita harus berpegang teguh kepada firman seperti yang tertulis dalam Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Jadi siapa yang memegang teguh firman akan diselamatkan, dan barang siapa yang menghina akan mati. Sekarang kita masuk kepada keselamatan. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa pokok pengajaran mengenai keselamatan itu sangat penting dan sentral sekali, saudaraku. Kalau orang memahami keselamatan keliru, maka dia gagal memahami kekristenan yang benar. Nah, kalau orang tuanya saja sudah tidak memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik, bagaimana dengan anak-anak dan generasi penerus? Bahkan Bapak Ibu, lagu-lagu rohani, pernyataan-pernyataan Kristiani yang diucapkan banyak orang Kristen itu tidak memiliki struktur berpikir yang jelas. Misalnya begini, saudara berkata begini, berjalan dengan kuasa darahnya, kira-kira apa artinya? Coba, Tuhan beri kita kemenangan, menang yang gimana? Bukti kemenangan yang diucapkan itu yang bagaimana? Serukan namanya, gimana? Yesus, begitu. Saya memperhatikan pengkhotbah-pengkhotbah ya, di televisi ya, lancar bicaranya. Tapi itu maknanya tidak jelas, struktur berpikirnya tidak jelas, bangunan berpikirnya tidak jelas. Bahkan kalimat-kalimat yang sudah biasa kita dengar dan kelihatannya sudah dipahami. Seperti misalnya begini, Ia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Dan oleh karena anugerahnya kita diselamatkan. Yang gitu Pak, sekarang dibedah artinya apa? Dia menebus dosa-dosa kita. Kenapa ada kata menebus? Ini digadaikan atau diapakan? Dosa-dosa kita. Kok dosanya jamak? Kenapa enggak dosa kita saja? Oleh kasihnya kita dipulihkan. Betul enggak? Kalimatnya benar dong. Oleh kasihnya kita dipulihkan. Betul enggak? Oke, oleh kasihnya artinya kebaikan dan kasihnya, betul. Kita dipulihkan. Apanya yang dipulihkan? Makanya betapa mahalnya kita di sini belajar firman ini, betapa pentingnya. Kalau saudara menganggap ini tidak penting ya saudara memang nggak punya niat untuk menjadi anak Tuhan. Keselamatan itu apa? Harus dibedah dengan teliti, dan saudara sudah sering mendengar. Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Itu jantung dari kekristenan, saudaraku. Jantung pengajaran kita. Gagal memahami doktrin ini, itu gagal memahami banyak kebenaran lain dalam Alkitab. Dan kekristenan saudara pasti pepesan kosong. Oke, Anda sudah tahu sekarang. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Apa itu rancangan semula? Oke, tahu apa rancangan semula. Anda berani nggak membayar harganya?
pada tahun 2020 saya baru bertemu dengan Tuhan, di mana saat saya dapat masalah, di mana saat saya divonis dengan hukuman 6 tahun penjara, dan di saat saya mau mengajukan banding, di mana teman-teman dan keluarga saya bikin saya down karena katanya nggak boleh banding, karena banding bisa hukuman akan naik dan dengan biaya yang begitu mahal dan bla bla bla. Dan di saat saya down, saya pergi ke gereja untuk beribadah dan saya didoakan oleh seseorang pendeta. Dan di saat saya pulang ibadah, hati saya mantap untuk mengajukan banding. Dan di saat menunggu hasil banding itu, saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan, minta kebesarannya kepada Tuhan. Dan dengan begitu cukup makan waktu begitu lama menunggu hasil vonis turun, dan Tuhan Yesus benar-benar menunjukkan kebesarannya kepada saya, dan hasil banding saya turun menjadi 4 tahun penjara. Dan saya begitu bersyukur atas kebesarannya dan kuasanya kepada saya, sehingga saya bisa duduk di sini memberikan kesaksian bahwa begitu besar kuasa Tuhan Yesus kepada saya. Terima kasih.